Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnao channel ternak sapi Bali. Kembali kita beraktivitas di pagi hari ini di tempat ini, di tempat kandang sapi kita. Ya, ini kandang sapi kita yang sangat sederhana, di mana di sini ada sapi pejantan yang kita gemukkan. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan dukungannya. Semoga kedepannya channel ini terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk para peternak pemula, khususnya ternak sapi Bali. Di kandang kita ini kita merawat sapi penggemukan, di mana penggemukan ini terdiri dari 4 ekor, ada ini ya, 4 ekor sapi, 3 pejantan dan 1 pedetan betina. Jadi yang satu betina ini belum kita keluh, masih kecil ya. Dan tentunya di saat sekarang ini kita harus pandai merawat sapi, dan tentunya tujuan pokok kita untuk menggemukkan sapi ini supaya kita bisa merawat sapinya lebih intensif lagi, dan tentunya itu tujuan untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara mengandangkan sapinya seperti ini. Seperti teman-teman yang sudah berpengalaman mungkin berternak sapi ekstra permanen, kandangnya lebih modern lagi ya. Kalau kita di sini adalah kandangnya sederhana, dimana kandang ini terdiri dari ataupun terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Ada batang bambu dan juga tentunya ada nih batang-batang kayu yang sudah, batang cengkeh itu yang sudah mati ya. Jadi atapnya ini kita sepandek. Jadi kita usahakan sapinya biar nyaman dan teduh di musim hujan dan tidak kepanasan di musim panas. Jadi kita di sini untuk menggemukkan supaya sapinya cepat gemuk. Ya, ini pejantan kita. Tentunya poin pertama kita harus menyediakan pakan di palungannya setiap saat supaya dia itu terbebas dari rasa lapar. Jadi sapinya itu setiap saat bisa memenuhi kebutuhan seratnya berupa hijauan, berupa rumput ya. Jadi kita di sini berikan rumput segar. Karena di sini limbahnya banyak sekali, limbah di sawah itu di musim hujan sekarang ini kita banyak limbah rumput yang ada di sawah itu kita manfaatkan untuk sapi-sapi kita. Dan tentunya di saat sekarang ini kita merawat sapinya itu poinnya mengeluarkan biaya minimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita di sini memberikan pakannya semaksimal mungkin. Kita berikan pakan hijauan, yang dimana pakan hijauan ini kita tidak beli dan kita cari di sawah ataupun di bank pakan kita. Jadi kita seminimal mungkin meminimalkan pengeluaran kita di dalam pemberian pakan. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kita karena situasi kita memberikan pakan comoran, pakan tambahan berupa dedak padi, dedak gandum polar itu. Jadi sekarang ini di saat musim hujan tentunya rumput sudah banyak, makanya kita dikurangi pakan tambahan seperti limbah-limbah pabrik itu, limbah polar, limbah dedak padi dan lain-lainnya itu. Jadi kita di sini merawatnya semaksimal mungkin pakan alami. Jadi keuntungan kita nanti kita dapatkan lebih besar karena tidak dikurangi biaya tambahan. Jadi rumput hijauan itu sangat kita utamakan, dimana musim hujan saat ini rumputnya sudah melebihi ataupun kebanyakan rumput yang ada di sawah kita
sampai rumputnya itu terlalu keras, terlalu tua ya, terlalu tinggi. Jadi kita kewalahan untuk membersihkannya. Jadi kita manfaatkan saja untuk pakan sapi kita ya, seperti ini. Walaupun seperti itu, kita tetap memberikannya di air minumnya itu kita garam dan kasih mineral ya. Itu aja yang tak bisa kita dapatkan di alam. Jadi seperti mineral itu supaya mencegah keropos tulangnya itu, pertumbuhan tulang biar maksimal. Karena sapi kita kandangkan supaya nanti dia itu tidak cepat atau lumpuh, ambruk gitu ya. Jadi kita di kandang itu supaya dia itu tulang-tulangnya kuat menopang badan sapi kita. Jadi kita hanya berikan mineral sama garam untuk di air minumnya. Karena keadaan sekarang ini situasi pakan tambahan itu mahal, sapi murah, padahal rumput banyak. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin rumput yang kita berikan, karena kita ketahui sapi itu adalah pemakan rumput, ruminansia, dan dia memah biak. Tentunya itu kita bisa memanfaatkan rumput yang ada di sawah kita untuk pakan sapi di kandang kita ini. Oke teman-teman, mungkin yang teman-teman yang sama-sama seperti kita ini belajar pemula, mungkin berternak sapi Bali, jadi kiranya memberikan masukan, mungkin ada keluh kesah kita selama ini, jikalau bisa kita berikan solusi, kita bagi bersama-sama mencari, tentunya sama-sama belajar. Dan kita sebagai pemula tidak luput dari kesalahan dan terus ingin terus belajar supaya ternak-ternak sapi kita ini terhindar dari hal-hal yang merugikan kita sebagai peternak ya. Mungkin itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan supaya kita tetap bisa menjaga silaturahmi kita, dan tentunya video kali ini ada manfaat yang bisa kita berikan bagi teman-teman pemula, khususnya beternak sapi Bali, di mana kita bisa memaksimalkan pakan hijauan kita untuk kebutuhan sapi kita, supaya tidak terlalu banyak kita mengeluarkan biaya produksi ataupun biaya pakan. Karena kita ketahui biaya pakan itu paling tinggi kalau kita melakukan penggemukan, dan tentunya itu biaya-biaya itu akan bisa mengurangi keuntungan kita nanti jikalau kita sudah waktunya panen dan sapinya kita jual. Dan seperti pengalaman-pengalaman yang dahulu, walaupun kita banyak mendapatkan selisih, tapi kalau kita kebanyakan mengeluarkan biaya pakan tambahan seperti dedak, polar, tentunya itu keuntungan itu akan bisa berkurang ya. Itu makanya kita di musim hujan ya, poinnya ini di musim hujan, kalau sekarang ini kebanyakan rumput tuh, alangkah bagusnya kita berikan hijauan semaksimal mungkin. Toh kita juga sambil membersihkan sawah, kita bisa memberikan sapinya pakan. Beda nanti kalau situasi kalau sudah tidak ada hijauan, itu baru nanti kita emergensi, itu pasti kita akan kembali berikan pakan comoran. Nah kalau sekarang ini sudah rumput banyak, di bank pakan banyak, di sawah banyak, makanya harus kita pandai-pandai memberikan sapinya pakan supaya kita bisa mendapatkan untung yang semaksimal mungkin. Oke, itu aja dulu pengalaman kita. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.